Biar ini jadi pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami meninggikan Kau lebih Tuhan di atas segalanya dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk segalanya. Biar Engkau yang buka telinga kami, buka hati kami Tuhan. Untuk kami menerima yang daripada-Mu. Kau urapi, biar bukan lagi manusia yang berbicara. Tapi biar Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Bukan hikmat manusia, tapi hikmat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Aduh, lemes amat. Shalom. Lemes amat habis ujian ya? Jadi lemes ya? Udah ini semua keluar energinya habis. Enggak ya? Shalom teman-teman. Ini kapalnya miring sebelah kalau naik kapal. Kalau naik kapal ramai sebelah sini. Oke. Seperti yang sudah dilihat kalau follow IG-nya Lifeguard, udah ada judulnya To Life, 2 kehidupan. Siapa di sini yang yang ikutin MCU? Nah, kalau angkat tangan belum saya iniin singkatannya, tapi angkat tangan berarti dia tahu MCU itu apa. MCU, bukan medical check up ya. MCU, Marvel Cinematic Universe. Nah, Marvel, siapa yang ngikutin? Katanya pertama kali muncul di serialnya Loki, katanya. Saya nggak ngikutin, saya cuma dengar-dengar aja. Karena saya nggak ngikutin Loki. Katanya, ya maaf kalau salah nih penggemar MCU. Dan pertama kali multiverse itu kelihatan di sini, di Spider-Man No Way Home. Ketemu nih tiga-tiganya. Waktu datang tiga-tiganya saya juga ikut bersorak, keren banget. Jujur, wah saya nggak nyangka ternyata datang gitu. Spider-Man dari universe lain katanya. Bersama musuh-musuhnya juga datang. Villain-villainnya juga datang, masalahnya itu. Terus yang kedua, klik, ada di Doctor Strange. Ya multiverse of, kan ada yang jahatnya, ada yang segala macem lah. Pokoknya kalau yang nonton pasti ngerti lah. Yang gak nonton, ya dengerin cerita sedikit ini aja. Mau nonton boleh, enggak juga gak apa-apa. Karena cukup membingungkan memang. Ada kehidupan di mana kita nih, jadi hidup tuh, dunia tuh gak cuma ini. Jadi ada di dunia lain gitu loh. Ya itu kan film, terserah yang buat filmnya ya enggak. Kita juga nggak bisa, apaan sih gitu, nggak bisa. Ya yang buat film ya suka-suka dia mau bikin apa. Dan tercetuslah di Doctor Strange ini satu caption yang untuk ngegombalin, I love you in every universe. Ya. Kalau dulu di Endgame, I love you 3000. Terus muncul lagi, I love you in every universe. So sweet banget emang Dr. Strange ini. Tapi sadar gak sih teman-teman, kita juga punya 2 kehidupan. Sadar atau enggak, seringkali kita hidup di 2 kehidupan. Kayak gimana sih 2 kehidupan? Saya pernah baca di Instagram bahwa kita di dunia nih ada 4 wajah yang kita pakai. 1, wajah kita di depan keluarga. 2, wajah kita di depan teman. 3, wajah kita ketika kita sendiri. Dan 4, wajah kita di hadapan Tuhan. Tapi for your info, Tuhan tahu sebenarnya wajah kita semuanya. Kita hidup kadang-kadang di 2 kehidupan yang berbeda. Maksudnya gimana sih? Kadang di rumah kita bisa jadi anak yang sweet misalnya, yang baik banget. Kayaknya tuh sampai orang tua kita gak akan nyangka bahwa ternyata anaknya adalah troublemaker di sekolah. Tapi ketika di sekolah jadi troublemaker.
jadi sangar banget. Saya kemarin nonton drama Korea, mungkin ini drama Koreanya udah lama, judulnya Welcome to Life. Nah itu salah satu inspirasi, oke, to life. Welcome to life. Jadi di cerita itu ada satu anak pejabat, tapi bapaknya tuh kasar banget. Jadi bapaknya itu selalu mukulin mamahnya. Dan mukulinnya tuh gak main-main, bener-bener mukulin sampai kalau abis dipukulin mamahnya tuh selalu diem-diem ke rumah sakit. Ya untuk berobat, ya ada yang patah lah rusuknya, nah kebayang ya mukulinnya kayak apa. Di rumah itu si anak itu lemah sekali, jadi dia tidak berani lawan papahnya. Tapi di sekolah, saya kaget sih begitu nonton ternyata dia di sekolah adalah orang yang paling ditakuti oleh teman-temannya. Dua kehidupan teman-teman. Di rumah dia jadi orang yang sangat lemah, takut banget sama papahnya. Tapi di sekolah, dia jadi orang yang ditakutin sama teman-temannya. Benar-benar sadis. Dia benar-benar melakukan apa yang bapaknya lakukan di rumah. Contoh, waktu itu jadi ceritanya bapaknya tuh mau pemilihan gubernur kalau gak salah. Kalau gubernur kan biasanya dari partai nih. Nah datang nih makan malam gitu ya sama ya biasalah. Ya sama petinggi-petinggi. Si anaknya tuh pakai dasi oren. Di mana oren itu adalah lambang partai sebelah. Dan ada yang nyeletuk di situ. Ini anakmu dasinya bagus ya warna oren gitu. Dasinya bagus ya cocok gitu ngomongnya tuh. Terus ada yang nyeletuk lagi. Bukankah warna oren itu warna partai ini ya? Udah tuh. Udah si istri udah diem aja. Si anak udah ini di rumah abis. Bener teman-teman, nyampe rumah. Mamahnya tuh ternyata selalu gantiin anaknya untuk dipukulin papahnya. Itulah yang akhirnya membuat anaknya melakukan itu. Jadi ada temennya salah sama dia. Misal nih, saya sama Kenis. Misalnya saya yang jahat lah, udah ya gak enak nunjuk orangnya. Misalnya Kenis melakukan salah sama saya. Tapi yang disiksa siapa? Sese. Dan Kenis itu sampai temannya tuh ampun, udah, gak bisa. Kamu kan salah, ya kan aku yang salah udah mukulin saya aja. Oh enggak, biar kamu lihat. Sakit kan kamu ngelihat teman kamu disakitin. Gila enggak? Dua kehidupan yang berbeda loh teman-teman. Dan itu dia mencontoh dari papahnya. Karena dia cuma bisa lihat mamahnya dipukulin sama papahnya. Dan mamahnya tuh benar-benar udah kamu sana. Pokoknya intinya mamanya benar-benar melindungi udah gak apa-apa. Saya yang dipukulin. Waktu itu saya lihat dipukulinnya pakai stick golf. Dan mukulinnya enggak peluk gitu, enggak ya. Benar-benar mukulinnya gitu. Stick golf teman-teman. Dan benar-benar itu saya waktu nonton, waktu tahu kebenarannya, itu kaget banget ternyata anaknya seperti itu. Sadar atau enggak ya, seringkali itu terjadi pada kita. Di rumah mungkin, kita jadi anak yang sweet, kita jadi anak yang manis banget. Tapi di sekolah ternyata 180 derajat. Next. Kita buka ayat, kalau nggak salah ayat ini ya. Oke. Di Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Multimedia kenceng sekali luar biasa. Oke, yuk. Mulai ya yang cewek dulu. Yuk, 2, 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan bahwa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10. 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudaraku, ada kapal. Oke. Teman-teman, dimulai dari mana? Kadang dari mulut. Seringkali dari mulut yang sama, tadi kita puji Tuhan. Kita ngomong tentang kebaikan Tuhan, tapi dari mulut yang sama kita ngomongin orang, gibahin orang. Disclaimer, saya cerita ini pun bukan berarti saya udah istilahnya udah baik-baik aja, enggak lah. Gibah masih enggak,
masih kadang-kadang. Review bukan gibah katanya. Review sikap orang-orang katanya gitu, biar bahasanya lebih halus. Tapi seringkali bener gak kita ngutukin tanpa sadar mungkin, atau bahkan sadar. Jadi dengan mulut yang sama kita muji Tuhan, dengan mulut yang sama kita cerita tentang kebaikan Tuhan, tapi dari mulut yang sama ini kita ngomong kata-kata yang gak baik. Kita bully teman kita mungkin, kita ngomongin teman kita mungkin, dan kita jadi penggosip mungkin dan segala macam. Bukankah itu dua kehidupan? Mungkin di Gracia, oh baik, melayani Tuhan, sikapnya oke. Tapi ternyata di rumah dan di sekolah jadi orang yang berbeda. Di rumah suka berontak, di rumah ngomongnya ke Gracia ternyata kemana. Di sekolah sok iya tuh apa ya, sok kudus gitulah, sok suci gitu. Gue kan pelayanan, lu kan enggak. Bukankah itu dua kehidupan? Hari ini kita mau sama-sama belajar teman-teman, bahwa kita gak bisa hidup di dua kehidupan. Kenapa? Gimana orang mau lihat Yesus dalam hidup kita kalau kita aja seperti bunglon? Dalam arti yang negatif ya. Kita aja kadang baik kadang enggak gitu. Gimana kita mau jadi berkat? Benar gak sih? Next. Nah, be yourself because an original is more worth than a copy. Tadi cukup jelas ya. Ya saya nggak tahu mungkin apakah ada yang seperti itu atau enggak. Tapi itu katanya hasil survei itu ada aja yang begitu. Hari-hari ini kenapa sih kita memilih mungkin ada di dua kehidupan? Ya mungkin salah satunya karena itu. Karena supaya kita diterima, supaya kita dihargai. Sama kayak mungkin kisah yang tadi saya ceritain, kenapa dia memilih di rumah dia jadi anak yang sangat lemah, tapi di sekolah dia malah jadi orang yang ditakuti. Ya mungkin karena di rumah dia merasa ditindas, dia gak bisa melampiaskan, dia lampiasin itu di sekolah. Dia lampiasin itu, dia sampai ngomong saya gak suka lihat orang lemah. Dia sampai ngomong kayak gitu, padahal dia sendiri lemah sebenarnya. Tanpa sadar ketika kita memiliki dua kehidupan seperti itu, tanpa sadar kita sebenarnya lagi nutupin kekurangan kita. Barang original itu lebih mahal daripada yang KW, bener gak? Bener gak? Saya pernah nemu di Shopee ya. Jadi tas gitu, orang jual tas pre-love gitu. Tahu gak ininya apa? Pegangannya tuh udah itu loh, ngelupas tuh. Tapi itu tas branded, masih dijual harga 300.000 teman-teman. Tapi itu udah ngelupas. Jadi harga aslinya katanya 1,4. Padahal udah apa? Udah ngelupas. Dan menurut saya udah gak layak pakai. Begitu saya lihat gambarnya saya sampai 300.000 dapat tas begitu, tas yang menurut saya udah gak layak pakai. Kenapa? Original. Karena mereknya. Hari ini brandmu tuh anak Tuhan. Hari ini hargamu tuh seharga darah Yesus teman-teman. Itu gak ada harganya. Jadi be yourself aja. Saya pernah ikut tes karakter dulu banget. Jadi tes karakter itu hasilnya tuh nunjukin kalau di depan orang saya seperti apa, kalau lagi sendiri seperti apa. Dan hasilnya sama. Dominan, intim. Kalau nggak salah waktu saya di depan orang kayaknya cuma kebalik gitu loh. Tapi hasilnya sama. Oh ya berarti selama ini ya puji Tuhan, selama ini saya di belakang dan di depan orang sama. Nggak berbeda. Karena teman sebelah saya lihat agak berbeda sedikit. Terus saya pernah ikut lagi tes, psikotes gitu, yang ternyata hasilnya itu
Saya tuh introvert. Saya kaget. Tapi dia jelasin. Ciri-cirinya kamu tuh begini. Ya benar sih. Healing saya tuh bukan jalan-jalan. Healing saya diem di kamar, tapi kamarnya harus ber-AC. Kalau enggak panas, enggak diem saya kalau enggak ber-AC. Di kamar, main handphone udah, bisa nggak seharian? Bisa, serius. Healing saya cuma kayak gitu. Saya tuh kalau pergi keluar kota tuh sebenarnya agak males kalau nggak perlu amat atau nggak pengen amat gitu. Males apanya? Sebenarnya lebih males beberesnya. Karena harus beberes nih, harus packing, pulang packing lagi. Dan itu ciri-cirinya ternyata, introvert ternyata. Dan saya juga bukan orang yang gampang untuk cerita hal-hal pribadi ke orang lain. Kudu orang yang benar-benar saya percaya atau enggak dia terbuka dulu sama saya. Kalau dia terbuka dulu sama saya bisa terbuka sama dia. Kalau dia nggak terbuka dulu, saya nggak bisa. Kan mungkin ada orang yang kayak begitu nyaman, begitu kenal terus ngobrol enak terus langsung cerita kan, mungkin ada. Tapi kalau saya enggak, saya cenderung tertutup. Tapi mungkin memang lingkungan yang membuat saya harus ya ekstrovert gitu. Kaget sih waktu dengar hasilnya, ternyata saya introvert ya. Saya pikir saya aja merasa saya tuh ekstrovert gitu. Ternyata enggak. Ya nggak tahu hasil tes selama ini bagaimana, saya juga nggak tahu. Mungkin saya kadang tes gitu tuh ngisinya kan sebenarnya nggak boleh dipikir gitu kan ya. Nah saya tuh males baca berulang-ulang udah pokoknya ini gitu. Jadi nggak pernah saya buat serius gitu tes begitu tuh, kayak cuma ya ini pokoknya saya baca, oh ini udah gitu aja. Baca berkali-kali tuh males banget. Saya tahu mungkin kita juga nggak bisa mengeluarkan semua tentang kita ke orang lain, itu benar. Tapi jangan sampai kita menjadi dua orang yang berbeda di tempat yang berbeda. Paham ya? Maksudnya kayak misalnya di Gracia, ya tadi yang saya bilang baik-baik, pelayanan, gak pernah ngomong kasar misalnya. Tapi ternyata di sekolah kebun binatangnya keluar semua ternyata. Bukankah itu lagi hidup di dunia? Di sini tunduk sama pemimpin, di sini baiklah, intinya kalau diomongin nurut. Tapi ternyata di sekolah tukang berontak sama gurunya, bahkan ngomong gak baik sama gurunya. Ada nggak? Ada, teman-teman, saya denger itu. Dan saya kaget banget ketika tahu anaknya siapa. Bertobat. Memang kita nggak bisa memenuhi standar setiap orang, bener. Kita nggak bisa kalau orang ngomong A terus kita harus A, memang. Tapi paling enggak standar kita tuh siapa sih? Ya Tuhan Yesus lah. Standar kita bukan, ya maaf kata, bukan Ibu Nani, bukan Kobombom. Standar kita siapa? Tuhan Yesus. Kalau cari standar dunia mah ya tadi tuh kayak tadi. Standar dunia tuh apa sih? Ya cantik harus putih, cantik harus kurus, cantik harus body goals misalnya, cantik harus mancung, ganteng harus mancung misalnya, harus six pack misalnya, harus kayak artis-artis Korea, artis-artis Cina. Ya itu tadi benar, standar yang diciptakan dunia yang membuat kita akhirnya mungkin jadi dua orang yang berbeda. Karena saya nggak bisa mencapai itu, ya udah, saya cari cara lain. Karena saya nggak bisa, misalnya saya nggak bisa mancung, misalnya kan susah ya, kalau mancung harus operasi, susah. Tuh kalau dari gendut jadi kurus bisa diet. Cuma kalau untuk mancung tuh lebih mahal biayanya kan, harus operasi ya. Apalagi mutihin kulit juga mahal biayanya sebenarnya. Dan bahaya teman-teman katanya suntik putih tuh. Saya sampai pernah dibilang, kamu suntik putih ya, aduh dari mana duitnya? Mahal teman-teman. Jadi akhirnya bikin apa? Bikin standar sendiri. Oh, karena gue nggak bisa putih, mungkin karena gue nggak bisa mancung, ya bikin standar apa? Ya jadi orang yang ditakutin orang lain. Caranya gimana? Ya udah jadi preman di sekolah misalnya, atau jadi preman di luaran.
Biar apa? Biar nggak ada orang yang bisa ngina saya. Percaya atau enggak itu yang terjadi teman-teman. Seperti yang tadi film yang tadi. Emang itu cuma film tadi. Tapi ada sih di dunia nyata. Kadang tuh film tuh terinspirasi dunia nyata gak sih? Jadi ada aja yang begitu di dunia nyata. Papanya galak banget misalnya. Di rumah gak pernah dihargai. Di rumah gak pernah diapresiasi. Akhirnya apa? Cari apresiasi di luar. Cari penghargaan di luar. Caranya gimana? Ya lagi tren apa nih? Misalnya. Oh lagi ngetren misalnya geng motor. Ikut geng motor. Oh lagi ngetren apa? Ngerokok. Ikut ngerokok. Oh lagi ngetren apa? Beli baju-baju branded misalnya. Ikutan meskipun gak mumpuni. Jadinya apa? Ya bohongin orang tua misalnya. Ya nyuri. Ya apalah embuh. Segala cara dilakukan untuk bisa diterima. Bisa dapat apresiasi. Dan tanpa sadar akhirnya kita jadi hidup di dua kehidupan. Padahal ya standar untuk dikasihi Tuhan tuh gak ada. Gak ada, maksudnya di Alkitab tuh gak ada yang ngomong bahwa kamu dikasihi kalau kamu bla 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 bla. Gak ada loh. Tuhan ya udah mengasihi kita meski kita berdosa. Meski kita nakal, meski kita jatuh bangun. So hari ini teman-teman, jangan sampai kita punya dua kehidupan. Dan akhirnya itu membuat orang-orang jadi gak bisa lihat Yesus dalam diri kita. Next. Oke. Ini cerita tentang orang Samaria. Saya singkat aja, gak usah saya bacain ya. Jadi waktu itu ada seorang ahli Taurat mencoba Yesus. Seperti yang teman-teman lihat. Gimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Terus Tuhan Yesus bilang bla 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 bla. Terus yang lucu adalah di ayat 29. Ngomong gini. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Kan lucu jawabannya. Kalau menurut saya begitu saya baca ayat ini tuh kayak, aduh ini kalau saya jadi Tuhan Yesus tuh ya, kayak sambil tajitak orangnya. Ya itu sebelah lu manusia gitu. Kok ya masih nanya gitu, siapa sesamaku manusia? Dan kata-kata di depannya tuh ngomong gini, tetapi untuk apa? Membenarkan dirinya. Terus Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Next, videonya aja. Videonya, jangan next dulu. Video yang kedua. Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini. Jadi waktu ditanya siapakah sesamaku manusia yang lucu, Tuhan Yesus kasih perumpamaannya siapa? 3 orang. Imam, Lewi, dan orang Samaria. Karena apa sih teman-teman? Ternyata justru orang-orang yang gak kenal Yesus tuh lebih murah hati daripada orang yang kenal Yesus yang bahkan pelayan Tuhan. Saya tuh sering dengar ya, orang tuh ngomong gini, penghakiman orang Kristen tuh lebih kejam daripada penghakiman dunia. Dan itu benar sih. Saya dengar beberapa kali tuh, ya Kristen, tapi tuh ya mulutnya lebih jahat dari orang-orang yang bukan Kristen gitu. Ya Kristen sih, tapi tingkah lakunya lebih jahat daripada orang yang gak Kristen. Orang Samaria itu bukan orang yang kenal Tuhan hari itu. Teman-teman, Tuhan Yesus memperumpamakannya seperti itu. Dan ditanya, menurut kamu siapakah sesama orang yang itu, yang hampir mati itu? Dia gak berani jawab orang Samaria. Dia jawabnya apa? Ya orang yang bantuin dia. Ya udah, lakuin kayak gitu. Simple ya. Tapi pada kenyataannya ternyata ya banyak teman-teman yang begitu. Mirisnya, orang yang bergereja justru adalah orang-orang yang lebih
jahat dibanding orang-orang yang gak bergereja. Kalau teman-teman kemarin ikut nonton Jesus Revolution, itu terpampang nyata sekali. Ternyata orang-orang yang di gereja tuh justru gak bisa terima. Orang-orang hippie itu masuk gitu. Orang-orang ya, yang mereka cap tuh aneh gitu. Padahal yang butuh Tuhan tuh siapa sih? Ya justru orang-orang yang begitu. Kalau terang, ketemu terang, ya silo. Bener nggak? Soal sekarang nih adu-aduan, punya flashlight. Terus kamu nyalain flashlight, silo nggak? Silo lah. Justru yang terang itu harus jadi penerang di tempat yang gelap. Bukan berarti terus, oh berarti besok saya ke ini ya, ke tempat-tempat yang bukan. Mohon maaf nih, kalau imanmu belum sebesar biji sesawi, jangan coba-coba. Nanti kamu yang ke sana. Kamu yang terangmu yang mati nanti ada ketiup sama yang gelap-gelap itu nanti. Kalau teman-teman pernah dengar podcastnya Mongol, dia tuh ngomong ya, dia kan pernah di gereja setan ya. Dia bilang loh, justru orang-orang gereja setan itu lebih loyal daripada orang-orang Kristen. Sedihnya ketika orang butuh bayar kos, mereka patungan teman-teman. Kalau di sini apa? Kalau bukan di sini, maksudnya kalau orang-orang gereja apa biasanya? Ya udah berdoa aja, nanti Tuhan bantu. Saya percaya teman-teman. Tapi orang yang sudah kepepet kayak gitu nggak bisa kamu suruh doa lagi. Yang ada apa? Pahit lah. Gila, gue udah curhat panjang lebar suruh doa. Ujung-ujungnya mending bantu, kagak. Tapi ya si Mongol tuh cerita, mereka patungan loh. Patungan, lu ada berapa, lu ada berapa, lu ada berapa. Ya udah, cuma kau kumpul misalnya butuh 1 juta. Oh cuma kau kumpul 500.000, udah kita kasih 500.000. Jadi nggak cuma disuruh doa. Makanya katanya sasarannya adalah anak-anak muda. Kenapa? Karena memang anak-anak muda yang ternyata banyak masalah gitu. Ketika ada anak yang cerita, Kak saya ini, yang ada apa? Dihakimi. Padahal harusnya dia apa? Ya dirangkul. Ada sebab, ada akibat lah. Kenapa dia begitu ya pasti ada sebabnya. Sekarang lagi marak banget artis-artis yang tiba-tiba cerai, tiba-tiba selingkuh. Kelihatannya adem ayem teman-teman. Tapi ternyata ada sesuatu yang gak baik dalam hidupnya. Jangan sampai kita jadi anak-anak yang seperti itu. Kelihatannya adem ayem, kelihatannya baik-baik. Tapi ternyata di dalamnya tuh penuh kepahitan. Jangan sampai kita hidup di 2 kehidupan yang berbeda. Dan membuat orang jadi gak bisa lihat Yesus. Sekarang saya tanyalah anak muda semua kan ini. Kalian kalau dikhotbahin, Yesus tuh gini. Apa didengar? Ya mungkin cuma 10% yang masuk. Tapi ketika dilakukannya dengan perbuatan, dengan tindakan, kayaknya itu akan lebih ngena di hati gitu. Ketimbang cuma dikhotbahin, ketimbang cuma diomongin. Jadi hari ini, mari jadi anak-anak yang gak cuma bagus covernya doang, tapi benar-benar di dalamnya tuh juga bagus. Sampai karakter Kristus tuh keluar dari diri kita. Sampai orang tuh gak perlu lihat, gak perlu tanya agamamu apa tuh tahu, oh ini orang Kristen, oh ini pengikut Kristus. Tapi jangan sampai kebalik gitu. Ngelihat sikap kita yang sangat jahat misalnya, yang sangat menghakimi misalnya. Terus orang bilang, oh itu mah orang Kristen dah. Itu mah orang Kristen dia suka menghakimi mah. Jangan sampai teman-teman, aduh amit-amit. Banyak gak sih yang kecewa sama orang Kristen? Banyak. Dimulai dari apa sih? Dari cuma soal apa sih misalnya? Waktu itu saya ketemu sama orang, Kristennya masih Kristen-Kristenan sih. Terus dia kecewa cuma gara-gara waktu itu dia ke gereja pakai celana pendek. Terus kayak orang tuh ngeliatinnya tuh kayak aneh gitu. Padahal ya udah whatever ya, maksudnya mau pakai celana pendek, mau pakai apa.
Lah siapa tahu cuma punyanya itu, kita nggak tahu. Atau enggak siapa tahu emang dia nyaman dengan celana pendeknya. Kenapa gitu? Terus minggu depan pakai celana pendek semua, nggak apa-apa, beneran. Kalau saya sih nggak apa-apa. Karena menurut saya udah. Kalau saya tuh cuma pernah ngomong gini, ketika ditanya kalau ke gereja pakai baju apa sih? Saya cuma nanya gini, ya kita mau ketemu Tuhan, ya kamu pakai baju yang menurut kamu pantas aja buat ketemu Tuhan. Kalau menurut kamu celana pendek itu pantas, ya pakai aja. Bener nggak? Kalau menurutmu dengan dress itu pantas, pakai aja. Loh kenapa? Ya beda-beda ya. Maksudnya mungkin menurut saya ketemu Tuhan tuh pantasnya gimana ya? Pantasnya kemeja, celana jeans mungkin. Tapi ada juga ya pantas. Ya pantas-pantas aja Ci. Kaos, celana rip jeans, ya pantas-pantas aja. Ya nggak apa-apa, saya juga suka pakai rip jeans. Jadi nggak perlu menghakimi gitu. Kadang tuh anak muda tuh ya, nanti nggak mau datang lagi tuh asyirnya nanti. Nggak bilang asyir sini ya. Asyirnya begitu pakai celana jeans robek-robek gitu ya, langsung didatin dari ujung rambut sampai ke ujung kaki gitu. Itu kan akan membuat dia, kenapa ya? Jadi nggak mau datang lagi. Simple doang teman-teman, hal simple loh. Jangan sampai. Saya bagi satu cerita. Ini cerita yang nggak patut ditiru. Cerita yang nggak patut ditiru. Dulu waktu saya sekolah, saya tuh udah gabung sini kan dari SMA kelas 1. Waktu saya awal-awal gabung sini, kan ceritanya pelayanan lah. Ya nggak langsung sih, jadi kayak ikut-ikut dulu gitu kan. Kalau di sini juga sama ya, ikut dulu promos apa segala macem. Terus udah tuh mulai pelayanan, ada yang berubah dalam diri saya. Dan berubahnya tuh nggak baik lah. Saya jadi menghakimi. Yaitu saya hidup di dua kehidupan. Jadi begitu di Gracia saya jadi anak yang baik, saya pelayanan apa. Tapi di sekolah saya jadi anak yang menghakimi. Saya waktu sekolah saya paling sebel nyontek. Pernah nyontek gak? Pernah. Tapi saya sebel aja kalau orang nyontek terus nilainya lebih bagus dari saya sebel banget udah. Padahal ya udah ya. Kan dia nyontek gitu kan, dosa-dosa dia gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya jelek lah itu ya. Jadi begitu ada teman saya nyontek, saya nggak ngelaporin sih, saya nggak cepu. Tapi dalam hati saya tuh jadi menghakimi, jadi sorry tuh saya memandang rendah dia. Gitu aja nyontek. Jelek banget benar teman-teman. Saya jadi menghakimi meskipun itu nggak keluar dari mulut saya, tapi di hati, di pikiran saya tuh udah menghakimi lah. Jadi saya ketika ada teman saya yang berhasil gara-gara nyontek tuh saya sebel banget. Sebel banget kayak, ya ampun gue belajar mati-matian. Istilahnya belajar tidur sampai malam, bangun pagi belajar. Yang nyontek lebih bagus nilainya. Sebel banget lah. Terus saya menganggap bahwa orang lain itu tidak sesuci saya. Jadi saya menganggap diri saya tuh paling holy. Padahal enggak juga. Dan saya menganggap mereka yang enggak, istilahnya yang, jadi waktu itu saya sekolah di sekolah Katolik. Jadi kan kalau Katolik itu kan enggak ada ya pelayanan kayak gini kan ya. Pelayanannya paling di kur gitu loh. Jadi choir gitu kan. Jadi saya menganggap teman-teman saya yang apalagi ke gerejanya bolong-bolong, ya istilahnya tidak sesuci diri saya lah. Ya gitu. Dan itu membuat saya jadi akhirnya saya punya penghakiman sendiri terhadap teman-teman saya. Puncaknya, jadi waktu itu masih ujian nasional, beredar tuh kunci-kunci, bener gak? Mungkin yang zaman-zaman sekarang nggak tahu tuh masih ada nggak? Jadi kayak kunci jawaban bisa dibeli. Temen saya yang deket sama saya nawarin, lu mau pakai nggak? Buat cadangan aja dia bilang. Kalau misalnya lu rasa nggak perlu ya nggak usah. Kalau lu mau pakai aja gitu. Dia mau ngasih tuh. Ya jujur waktu itu saya dengan sombong menolak bahwa gue punya Tuhan. Bagus sih, tapi sombong teman-teman. Saya nolak, enggak lah, gue nggak mau pakai gitu-gituan. Tapi bilang nggak dikasih sama dia. Emang nggak dikasih dia? Ya udah kalau lu nggak mau ya udah gitu. Teman saya bukan teman yang kayak
ini apa namanya teman sesat gitu enggak. Dia cuma ya udah lu mau enggak gitu, ya udah gitu. Meskipun awalnya sesat juga. Terus akhirnya ujian nih bla 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 bla. Saya tuh dapat nilai cukup jelek teman-teman. Jadi waktu itu saya masuk IPS, jadi yang diuji itu kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ekonomi, geografi satunya. Udah, saya tuh belajar geografi tuh udah enak ya. Angin sana bertiup ke sana, namanya angin apa? Nanti ini hujan, ini namanya hujan apa? Aduh, whatever gitu ya, bodo amat, hujan ya hujan, angin ya angin gitu kan ya. Pusing gitu kan. Di daerah sana ada ini, ada hutan apa, hutan ini, aduh yang penting hutan, banyak pohon hutan dah gitu kan. Ya udah saya udah pesimis sih sama geografi. Dan sebenarnya gini, kan ini ya ada ini kan apa namanya pratesnya tuh. Jadi kayak ujian apa, uji coba waktu itu sampai berapa kali ya, 5 kali ada teman-teman. Itu sampai enak saya, ujian lagi, udah isinya ujian aja hidup saya tuh ya. Sampai kayak pengen napas aja tuh nggak bisa gitu, ujian. Nah jeleknya saya kan udah berkali-kali ujian nih, nilai saya tuh cenderung stabil meskipun nggak bagus-bagus amat, tapi cenderung stabil. Bisa lah gue. Saya tuh nggak belajar banget gitu. Sampai akhirnya hasil tesnya keluar, jeng-jeng, nilai saya tuh jelek banget, hampir tidak lulus. Geografi saya jelek banget teman-teman. Geografi saya pas-pasan 4 lebih. Jujur saya geografi dapat 4 itu terpukul banget teman-teman. Karena apa? Teman saya, maaf kata nih ya, saya katain yang lebih nggak pinter dari saya, dia berhasil menjadi juara 2 seangkatan dengan kunci teman-teman. Apa nggak enek? Enek loh bener. Saya ngelihatnya tuh sampai pengumuman nih, ceritanya pengumuman kan, kalau yang juara 1, juara 2 gitu kan ya, dari IPS gitu kan. Dia jadi juara 2 dan dia dengan bangganya tuh jalan gitu. Saya sampai ngeliatin tuh sama teman-teman saya, ngegibah aja. Gila, dia kuncinya berapa juta tuh. Itu dia kuncinya mahal banget, udah kayak gitulah kita udah. Itu dia kuncinya mahal banget, jutaan. Emang anak orang kaya sih, emang ya udah lah ya. Gimana? Kita mah saya nggak mampu, mohon maaf gitu untuk beli kunci semahal itu. Tapi jujur di hati itu timbul yang namanya ya menghakimi. Timbul yang namanya pemberontakan. Saya nyampe rumah tuh nangis loh. Kenapa? Nilai saya jelek banget. Sedangkan teman saya yang saya bilang, teman saya yang mau ngasih kunci tuh nilainya lebih bagus teman-teman. Gak bagus-bagus amat, tapi nilainya lebih bagus dari saya. Pokoknya lebih tinggi daripada saya. Kesel sih, cuma ya gimana, dia udah nawarin, gak salah juga kan ya, dia pakai ya udah ya gitu. Tapi sikap hati saya saat itu gak baik lah. Saya tuh nangis bukan nangis sedih, nangis kesel, nangis kayak gila. Saya gak rela, gak off pelayanan meski saya ujian loh. Nah timbul di hati jadi apa? Menghakimi manusia dan menghakimi Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya tuh nggak off pelayanan loh, nggak kayak yang lain-lain tuh pada off. Saya nggak off loh Tuhan. Tapi kok nilai saya gini amat? Dan hari itu tuh Roh Kudus cuma jawab, kamu tuh sombong. Teman-teman, ini contoh yang gak patut ditiru. Tapi saya berharap tidak ada lagi orang-orang yang seperti itu. Teman-teman mau tahu nasib teman saya yang juara 2 itu? Setahu saya nih ya, dia tuh kan tadinya kuliah di mana ya? Business school di Jakarta tuh, apa ya? Aduh saya lupa. Pokoknya dia sekolah di salah satu kuliah di salah satu tempat bisnis. Pokoknya dia universitas yang khusus bisnis tuh yang bagus lah di Jakarta. Saya lupa namanya. Dan dia cuma bertahan. Setahu saya ini sih ya ini maaf nih saya nggak gosip-gosip ya, kedenger aja di kuping gitu kan. Ada aja yang masuk gitu. Dia cuma bertahan
2 semester atau 3 semester. Dia pulang Cirebon, dia kuliah di CIC. Di tempat yang sama saya kuliah. Saya bukan bilang terus CIC tempat yang lebih rendah, enggak. Tapi gini, poinnya ini. Ternyata dia juga enggak berhasil. Dengan embel-embel juara 2-nya, dia enggak berhasil, teman-teman. Yang juara 1-nya layak nggak? Layak karena anaknya pinter. Kalau yang juara 1-nya pinter, saya jadi nggak sirik gitu, karena dia emang pinter. Tapi hari ini saya mau nyatakan bahwa Tuhan tuh adil. Jadi jangan sampai ya kita yang justru tahu firman, malah kita menjadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi, menghakimi orang. Justru harusnya kita nih jadi saksi Kristus, bukan jadi batu sandungan. Seperti yang tadi awal saya bilang, saya banyak dengar anak-anak yang di Gracia nih baik, pelayanan oke, pelayanan dari kecil, tapi ternyata sikapnya di sekolah 0 besar. Tapi ternyata sikapnya di rumah 0 juga. Ya berontak sama orang tuanya, ya kalau nggak diizinin maksa. Bukankah itu nggak jadi saksi, teman-teman? Apalagi kalau orang tuamu nggak di sini ya. Jadi mikirnya apa sih? Oh, Gracia tuh ngajarin anak saya jadi pemberontak. Saya sering dapat telepon orang tua yang, Devlin, emang ada latihan ya? Melongo aja udah, saya mau gimana? Mau jawab jujur nanti anak ini marah-marahin, gak jawab jujur saya juga salah. Sama lah, saya sama Cimelisa udah kenyang kita diteleponin orang tua. Emang latihan tiap hari ya? Enggak sih tante, latihan cuma hari Kamis. Oh, kenapa hari ini anak saya ke Gracia ya? Wah ya gimana ya, gak tahu tante, dalam hati itu ya mau jawab apa? Masa mau telepon Pak Komeng? Ada yang bahkan saya dengar laporan lah, datang ke Gracia tuh cuma nyampe depan. Jadi bener diantarin nih sama papahnya, nyampe Gracia tuh depan situ. Udah mungkin pura-pura masuk, keluar lagi teman-teman. Ternyata pergi sama orang lain. Ya sama gebetan lah. Ada yang begitu. Bukankah itu jadi bikin orang tua akhirnya ngecap buruk kan? Jadi mau ke Gracia tuh dianggapnya ya, oh ternyata anak saya diajarin jadi pembohong. Ada orang tua yang nelfon, Devlin tolonglah dikasih tahu. Ini anak saya semenjak pelayanan jadi berontak terus sama saya. Waduh. Mateng. Kadang serba salah. Saya ngomongin anaknya, nanti anaknya marah-marah sama mamahnya. Saya nggak ngomongin ya begitu lagi. Bingung juga. Tapi hari ini teman-teman, semoga buat teman-teman yang mungkin kalian merasa seperti itu, ayo bertobat. Ayo berubah. Saya pernah ngalamin. Jangan sampai yang tadi saya cerita itu contoh yang gak baik lah teman-teman. Contoh yang sangat tidak baik. Ayo jangan sampai kita jadi bunglon. Jangan sampai orang ke kiri kita ikut ke kiri, orang ke kanan kita ikut ke kanan. Jadi kayak gak punya prinsip gitu. Orang nakal ya kita ikut nakal. Begitu di Gracia semuanya baik-baik ya ikut baik-baik. Begitu nanti keluar, kebun binatang keluar semua. Cacian. Nama bagus-bagus dipanggilnya nyet gitu misalnya nanti. Namanya bagus padahal. Ya entah kalau itu bercandaan ya whatever. Cuma kalau untuk ngejek kan kita nggak tahu lah hati orang. Hahaha, taunya nyimpan kepahitan. Bener gak sih? Jadi hari ini jangan sampai kita jadi batu sandungan buat orang lain. Next, ini kayaknya yang terakhir ya, slide terakhir. Nah, kepotong nggak? Oh enggak. Kalau
dengan kereligiusan kita membuat kita jadi tukang menghakimi, jadi kasar, jadi suka ngomongin orang. Kita harus cek, kita nyembah Tuhan atau nyembah ego kita. Kata-kata ini saya dapat di medsos, ini udah lama banget dan ini cukup menemplak. Sama kayak yang tadi Tuhan Yesus perumpamain. Kenapa sih Tuhan Yesus ngumpamainnya imam dan Lewi dan orang Samaria? Karena pada zaman itu pun justru orang imam dan Lewi itu, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang justru ngerti firman, justru mereka adalah orang-orang yang terpandang, malah mereka adalah orang-orang yang paling menghakimi orang yang berdosa. Padahal di Alkitab jelas tulis, aku datang untuk orang yang berdosa. Gereja tuh ibarat apa sih? Ibarat seperti rumah sakit. Yang datang tuh orang-orang sakit. Mana ada orang sakit, orang sehat datang ke rumah sakit kecuali nganterin? Iya kan? Yang butuh dokter orang yang sakit, bener gak sih? Sama. Yang butuh Yesus tuh orang-orang yang gimana sih? Ya orang-orang yang berdosa. Kalau udah gak berdosa, ya gak butuh Yesus. Nah kalau hari ini kita masih butuh Yesus, berarti kita masih orang-orang yang berdosa. So, jangan sampai hidup kita jadi batu sandungan untuk orang lain. Hari ini buat teman-teman, saya juga kalau dirasa kita masih hidup di dua kehidupan yang berbeda, kita masih pakai wajah yang berbeda untuk setiap tempat di mana kita ada, bertobat. Jadilah dirimu apa adanya. Karena tadi yang original itu lebih berharga daripada yang kopian. Benar gak sih? Contoh surat nih. Surat rumah lah misalnya, atau surat apalah, BPKB misalnya. Lebih berharga mana? Kopian atau BPKB-nya? BPKB asli, benar gak sih? Kopiannya mau hilang, mau diinjek-injek, mau lusuh ya bodo amat. BPKB hilang, siap di rumah dicoret nanti dari kakak. Enggak bercanda. Oh bener gak? BPKB hilang, ada yang di sini BPKB hilang, ya udah biarin aja, gak ada kan? Bener gak? Ijazah hilang, ada gak yang di sini? Ya udah biarin aja, ijazah saya hilang, hore gitu, enggak kan? Minimal datang bikin baru gak sih? Pak tolong pak, saya mau ngelamar kerja pak, ijazah saya hilang, misalnya gitu. Bener gak? Kecuali emang Tuhan suruh buang, ya itu beda cerita. Dan itu benar-benar engkau yakin gak dari Tuhan, nanti bukan dari Tuhan, udah dibuang lah mateng. Bener gak? KTP lah, KTP hilang. Kalau kopinya hilang ya udah aja ya bikin lagi, bener gak? Kalau KTP asli hilang, apa nggak dimarahin mama? Ngerepotin aja. Belum lagi nanti nggak tahu apa lama pelayanannya dan segala macem. Jadi hari ini engkau tuh original dari Tuhan, dari Allah Bapa. Kita tuh diciptakan serupa dan segambar dan original. Sekalipun saudara kembar, pasti ada bedanya. Orang tuanya pasti bisa bedain. Oh, ini si A, oh ini si B. Meski mukanya sama misalnya, suaranya sama, jalannya sama, pakaiannya sama misalnya, tetap pasti ada yang beda. Apalagi kita semua yang gak kembar. Kita tuh original dan cuma satu-satunya. Ya kalau barang cuma satu-satunya tuh mahal banget kan teman-teman. Bener gak sih? Kalau barang kayak ini cuma dibuat satu, gak usah dibuat satu. Tiket Coldplay aja mahal banget pada ribuan, bener gak? Bener gak? Jadi hari ini ayo kita sama-sama bertobat. Sama-sama jangan sampai hidup kita jadi batu sandungan buat orang lain. Jangan sampai kita hidup dengan dua muka yang berbeda. Jangan sampai kita hidup jadi orang yang baik kelihatannya doang,
padahal dalamnya enggak. Jangan sampai teman-teman. Ingat, hidup kita nih jadi saksi Kristus. Kalau kita nggak bisa membuat Kristus keluar lewat hidup kita, ya terus mau gimana? Gimana kita mau ajak teman kita untuk datang ibadah? Gimana kita mau ajak orang tua kita bertobat kalau dari hidup kita ini nggak keluar Kristus? Kalau lagu bilang biar ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, amin. Biar daging kita makin hari makin ditekan, makin berkurang, dan Yesus yang makin bertambah dalam hidup. Caranya gimana? Simple, baca firman saat teduh. Itu yang akan buat Kristus jadi makin bertambah dalam diri kita. Saya selalu bilang, input akan menghasilkan output. Inputmu firman, outputmu firman. Inputmu kepahitan, outputmu pahit. Apalagi inputmu kata-kata binatang, outputmu kata-kata binatang. Inputmu negatif, outputnya pasti negatif. Yang tadi, kalau diterusin ayatnya, tadi yang ayat pertama kan bilang, kalau diterusin gak ada pohon ara bisa menghasilkan yang lain gitu. Pohon jambu misalnya, buahnya pasti iya jambu. Buahnya gak mungkin apel, bener gak? Sama. Bibit apa yang kau masukkan dalam hidupmu, itu yang akan tumbuh dan itu yang akan jadi buah. Kalau bibitnya pahit, ya buahnya pahit. Tapi kalau bibitnya firman, yang keluar apa? Firman. Amin. Terakhir, penutup. Oke, ya nggak usah sok-sokan dua muka. Muka satu aja skincare-nya mahal teman-teman. Ya, bener gak? Amin gak? Cewek-cewek skincare sekarang mahal ya? Bener gak sih? Skincare yang saya pakai lumayan teman-teman. Kalau habis semua tuh, aduh, belinya haleluya amin lah. Lumayan dah. Saya nggak perlu sebut harganya. Jadi nggak usah sok-sokan dua muka. Ini muka satu aja nggak glowing gitu kan, susah glowingnya. Bener nggak? Jadi buat cowok-cowok juga mungkin, cowok pakai skincare boleh nggak? Boleh. Boleh. Pakai skincare lah biar glowingan dikit. Lah ya bener. Bener lah. Minimal pembersih, sabun pembersih muka. Sabun pembersih muka lumayan ya harganya ya. Mungkin kalau yang masih dapat uang dari orang tua ya masih lumayan gitu. Tapi kalau yang udah cari uang sendiri ya kerasa lah. Meski cuma mungkin harganya 30.000, 20.000, tapi untuk kayaknya untuk uang jajan lumayan juga 30.000, 20.000 ya. Benar gak sih? Jadi ya udah itu. Dari saya terakhir, inget-inget ini aja. Kalau mau dua muka, aduh skincare mahal gitu. Nanti gak jadi. Amin. Yuk saya undang pemain musik, worship leader. Hari ini teman-teman, saya berdoa, kita sama-sama berdoa biar hidup kita gak jadi batu sandungan buat orang lain. Biar hidup kita benar-benar memancarkan Kristus. Jadi jangan sampai kita jadi dua orang yang berbeda. Jangan sampai kita kita jadi orang yang munafik. Jangan sampai kita jadi orang yang kelihatannya baik di luar, tapi ternyata kita memendam banyak kesakitan. Kak, kalau aku kepahitan gimana? Teman-teman, kuncinya kepahitan tuh cuma satu, mengampuni teman-teman. Tips saya cuma itu, mengampuni. Susah. Tapi cuma itu cara satu-satunya untuk hidupmu gak pahit. Karena selama kita gak bisa rilis pengampunan, kepahitan itu akan terus menggerogoti hidup kita. Banyak kesaksian-kesaksian yang dari kepahitan ternyata bisa jadi penyakit teman-teman. Hati-hati. Jadi hari-hari ini kalau engkau merasa pahit sama siapapun, belajar mengampuni. Memang gak seperti makan cabai langsung pedes. Tapi hari ini kalau memang engkau merasa ada kepahitan dalam hidupmu, ada ganjelan, ayo belajar mengampuni. Minimal berdoa, Tuhan, aku tuh gak mampu. Itu yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Saya gak mampu ngampunin, tapi saya cuma berdoa, Tuhan, saya cuma mau hari itu. Gak mampu, tapi saya mau.
Apakah hari itu langsung hilang? Enggak teman-teman. Proses, benar proses. Tapi bersama Tuhan, jalani proses itu dengan penuh sukacita. Amin. Mari hari ini kita mau sama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Biar hari ini teman-teman gak ada lagi istilahnya apa ya, gak ada lagi engkau sisi A. Misalnya siapa pocak sisi A dan pocak sisi B. Tapi benar-benar cuma ada satu pocak. Hari ini jangan sampai nanti ada Devlin yang A dan Devlin yang B. Tapi benar-benar cuma ada satu Devlin. Benar-benar cuma ada satu kita. Engkau di sini, engkau di rumah, engkau di sekolah, itu sama, memancarkan karakter Kristus. Susah nggak? Ya susah. Tapi ayo, jangan sampai kita jadi orang yang punya dua kepribadian. Jangan sampai hidupmu, engkau hidup di dua kehidupan. Amin.